Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyetel katup pada kendaraan bensin 4 silinder yang masih menggunakan sistem mekanisme katup overhead valve atau OHV. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari top kompresi. Nah, caranya mencari top kompresi, nanti kita putar puli poros engkolnya. Puli poros engkol ini diputar sampai timing marknya ketemu dengan angka 0 yang ada di bodi. Coakan di puli poros engkol atau timing mark ketemu di angka 0. Berarti sudah posisi top kompresi. Nah, selanjutnya kalau sudah top kompresi, kita belum tahu ini top kompresi 1 atau top kompresi 4, karena di sini hanya ada patokan top kompresi 1 atau top kompresi 4. Untuk mengetahui ini top kompresi berapa, kita coba pegang tanpa membuka ini terlebih dahulu. Misalkan kita mau ngecek top kompresi, kita bisa pegang push rod yang ada di silinder. Yang ada di silinder 1, ini silinder 1. Ternyata push rodnya muter. Nah, push rod ini berputar. Oke, kita buka ya. Kita buka. Push rod pada silinder 1 ini dia berputar. Oh maaf, ini bukan silinder 1, ini silinder 4 ya, silinder 1 yang sebelah sini. Silinder 1 yang dekat dengan flywheel. Silinder 4 yang jauh dari flywheel. Ini silinder 4. Ternyata silinder 4 ini push rodnya berputar. Kalau push rodnya berputar, berarti rocker arm ini bebas. Rocker arm dia bergerak. Kalau rocker arm bergerak, berarti rocker arm ini tidak menekan katup. Katupnya nutup. Kalau katup nutup, berarti silinder ini sedang melakukan langkah kompresi. Dan ini posisinya top kompresi karena kita sudah posisikan timing mark pada puli ke arah 0. Ini posisi top kompresi, tapi top kompresi silinder 4. Silinder 4 sedang melakukan langkah kompresi. Kedua katup menutup. Berarti kedua katup ini, katup yang ada pada silinder 4 bisa kita setel. Katup apa dan katup apa? Kita bisa lihat saluran dari intake manifold atau ke exhaust manifold. Kalau ke exhaust manifold yang ke knalpot ini, exhaust manifold lurusnya dengan sini, ini berarti katup X. Kalau yang lurusnya dengan intake manifold berarti ini katup in. Artinya pada top kompresi 4, katup in dan katup X nya bisa kita setel. Tentunya ukuran penyetelan katupnya ini sudah ada di spesifikasi kendaraan masing-masing. Kalau kita biasa mengukur in-nya 0,20, X-nya 0,30 ketika mesin ini panas ya, karena kalau panas dengan dingin posisi celahnya berbeda. Kemudian pada saat top 4, ketika silinder 4 melakukan kompresi, maka silinder 3 ya, sesuai dengan NO-nya 1, 3, 4, 2. 3 dan 4 duluan 3. Kalau 3 sudah melakukan kompresi, giliran 4 yang melakukan kompresi. Maka ketika silinder 4 ini kompresi, silinder 3 sedang melakukan satu langkah setelah langkah kompresi, yaitu langkah usaha. Langkah usaha, kedua katupnya tertutup, tapi sudah ada yang mulai terbuka, yaitu katup X. Katup X ini sudah mulai terbuka, makanya katup X dia kenceng, nggak bisa bergerak push rodnya. Yang tertutup adalah katup in. Patokannya kalau kita mau nyetel katup yang disetel adalah katup yang posisinya nutup. Jadi kalau pada silinder 3 ini yang bisa kita setel adalah katup yang posisinya menutup. Katup yang menutup push rodnya bisa berputar. Silinder 3 ini push rodnya bisa berputar pada katup in, maka yang disetel adalah katup in. Katup X nya tidak bisa disetel. Oke.
mengacu ke FO lagi, FO nya 1342, 4 dan 2 duluan 4. Kalau 4 ini langkah kompresi, maka silinder 2 adalah satu langkah sebelum langkah kompresi, yaitu langkah hisap. Silinder 2 sekarang sedang melakukan langkah hisap. Langkah hisap yang terbuka adalah katup in, katup X-nya tertutup. Nah, kita lihat di sini. Ini katup yang hubungannya dengan intake manifold, ya, lurusnya dengan yang dari karbu. Ini berarti katup in. Katup in-nya kenceng, nggak bisa berputar karena dia posisinya sedang membuka, sedang melakukan langkah apa? Hisap, ya, langkah hisap. Tapi katup X-nya yang ke exhaust dia posisinya tertutup sehingga pusutnya masih bisa bergerak bebas. Maka yang disetel adalah katup yang apa? Yang disetel adalah katup yang posisinya terbuka, yaitu katup X. Katup X ini yang ke exhaust manifold bisa kita setel selahnya. Pada saat top kompresi 4 yang bisa disetel silinder 4 katup X dan katup in. Silinder 3 yang bisa disetel adalah katup in, dan silinder 2 yang bisa disetel adalah katup X-nya. Ada 4 katup yang bisa disetel pada saat top kompresi 4. Demikian juga ketika nanti top kompresi 1, katup yang tadinya tidak disetel baru dilakukan penyetelan. Nah, cara menyetel katup dengan menggunakan alat filler gauge. Antara in dan X-nya kita bedakan. In dan X-nya kita bedakan sekali. In-nya 0,2, X-nya 0,3. Kita contohkan aja, ya. Kita nggak menyetel tapi kita contohkan saja. Misalkan untuk katup X-nya 0,3 kita letakkan di sini. Cara nyetelnya yang penting ini bisa bergerak, seret tapi masih bisa bergerak, dan kalau dilepaskan nggak jatuh. Tapi kalau seret nggak bisa bergerak berarti terlalu kencang. Kalau nggak seret bisa bergerak tapi ini jatuh berarti terlalu kendor. Nah, caranya seret tapi masih bisa bergerak. Cara mengepaskannya, setelah ini dipaskan, kita perlu alat obeng plus sama kunci 12, kunci pas 12. Kunci pas 12 ini fungsinya untuk memegang atau mengunci baut pengunci setelan valve-nya. Kemudian yang bagian plus ini untuk menyetelnya. Setelah setelannya kira-kira pas, dia bisa seret dan bisa bergerak, baru kita tahan, ininya tahan, dan ininya kita kencangkan, baut penguncinya kita kencangkan. Kalau sudah kencang, ini bisa bergerak dan bisa lepas, berarti sudah pas. Nah, ini terlalu kencang, ikut keputar tadi. Jangan ikut berputar ya, yang bagian tengahnya jangan ikut berputar. Jadi kenceng tapi masih bisa geser. Demikian juga untuk katup-katup yang bisa disetel diukur sesuai ukurannya. In dan X berbeda. Sudah kita setel, misalkan sudah kita setel semua di top kompresi 4 sudah kita setel, kita tinggal nyetel katup yang belum disetel lagi. Caranya dengan diputar lagi 360 derajat menggunakan kunci 19. Diputar lagi puli poros engkolnya 360 derajat. Tuh, 360 derajat atau satu kali putaran sampai ketemu timing marknya berada di angka 0 lagi. Terus diputar sampai ketemu angkanya di 0. Dilihat posisi timing marknya. Terus jangan kebablasan ya, sedikit lagi.
sedikit lagi, kurang lebih 1 cm pergerakan, dikit lagi, setengah senti, sedikit lagi. Nah, udah pas. Ini timing mark udah pas di angka 0, dan ini posisinya yang tadinya top kompresi 4, sekarang posisinya adalah top kompresi 1. Silinder 1 sedang melakukan langkah kompresi, kedua katupnya nutup, maka pusrutnya pun dia bisa bergerak. Kedua katup ini bisa disetel, baik X maupun I-nya bisa disetel. Silinder 2, ketika silinder 1 kompresi, maka silinder 2 sedang langkah. Ingat FO 1 3 4 2, 2 dan 1 duluan 2. Kalau 2 kompresi, nah 1 3 4 2, kemudian 1 lagi. Kalau 1 kompresi berarti silinder 2 ini 1 langkah setelah kompresi, yaitu langkah usaha. Langkah usaha, piston sudah mulai bergerak ke bawah, ya, tapi nanti karena dia akan buang, maka katup X-nya sudah mulai kebuka. Katup X yang arah ke exhaust dia sudah mulai terbuka, pusrutnya kenceng, dia sedang membuka, nggak bisa di setel. Yang bisa kita setel adalah katup in, karena posisi I-nya nutup, pusrutnya masih bisa bergerak, ini bisa kita setel. Kemudian silinder 3, ingat FO lagi 1 3, 1 dan 3 duluan 1. Kalau 1 langkah kompresi, silinder 3 adalah 1 langkah sebelum kompresi, yaitu langkah hisap. Langkah hisap, katup I-nya tertutup. Ini katup I yang dari karburator, ya. Dia ketutup kenceng, nggak bisa muter karena posisinya buka, katup I-nya buka, langkah hisap. Dia kenceng, nggak bisa berputar karena posisinya sedang membuka. Sementara katup X-nya dia tertutup sehingga pusrutnya berputar bebas dan ininya bergerak. Kalau 4 jelas ini sudah tidak menutup lagi, dia sudah membuka, bahkan kedua-duanya sedang membuka karena sedang langkah overlapping. Sama kalau ini top kompresi, silinder 1 ini sedang overlap. Overlap itu kedua katup membuka, terjadi pada awal langkah hisap dan akhir langkah kompresi. Berarti ketika top kompresi 1 yang bisa disetel silinder 1 adalah katup X dan katup in. Silinder 2 yang bisa disetel katup in, dan silinder 3 yang bisa disetel adalah katup X. Kebalikan, tadi silinder top 4 yang disetel adalah katup yang pada saat top 1 tidak disetel. Jadi akhirnya ketika top 1 dan top 4 semuanya bisa tersetel semua, nyetelnya sama seperti tadi, ya. Itu cara penyetelan katup 4 silinder, masing-masing punya 1 katup untuk in dan X, 1 silinder 2 katup. Jadi kalau mau menyetel, patokannya adalah kita mencari top kompresi 1 dan top kompresi 4-nya. Kita harus selalu berpegang pada FO, firing order 1342 untuk mesin 4 silinder. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.